Oke, kita lanjut lagi ya, walaupun agak kering nih tenggorokan ya kan, tapi tetap kita gaskan aja ya. Oke, kita sambungan dari klip sebelumnya nih. Kenapa gue bilang eh like supaya gue tahu apakah ini bermanfaat atau enggak, karena gini guys. Goals gue di 2024, waktu 2023 Desember gue tulis tuh gini. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Nih kalau kalian nggak percaya ya, nggak ada di edit-edit nih, real gitu. Jadi ini salah satu goals ya. Jadi gue selalu bikin goals ketika memasuki tahun baru gitu. Bentar guys ya, kita cari dulu. Nah, ini dia. Kelihatan nggak? Nih. Ah, payahlah. Pokoknya nih, goals 2024 gue adalah sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Oke? Jadi ini gue sekarang mau jadi bermanfaat nih, biar nggak jadi beban negara ya kan, agak-agak bermanfaat mencerdaskan bangsa. Oke, ini kita membawa jalan yang benar, apa, memberitakan jalan kebenaran. Gila nggak tuh? Udahlah, yeping terus ya kan, yeping terus. Oke, kita masuk ke materi kita yang stop loss. Mungkin ini agak berat ya, bukan agak berat, berat nih mungkin ya. Sebenarnya gue mau bikin judulnya tuh kayak gini guys. Trader yang takut terkena stop loss akan selalu miskin. Cocok gak sih? Tapi kalau ada judul kayak gitu di YouTube pasti rame tuh ya kan. Karena orang kayak kebet. Mak, udah kaya kali lah abang ini rupanya kan. Bilang orang miskin-miskin. Enggak, bukan gitu guys. Maksudnya itu cuma bait doang. Tapi gue gak jadi sih. Gue pengen bikin kayak trader yang takut terkena stop loss akan selalu gagal atau nggak akan pernah berhasil. Oke? Kenapa? Karena takut cut loss sama dengan alasan kenapa lu gagal gitu. Jadi strategi sebagus apapun tanpa risk management yang benar itu percuma. Oke. Lanjut. Secara teknikal, pasang stop loss itu memang mudah, tapi secara mental itu jauh lebih sulit karena manusia itu cenderung tidak mau mengalami yang namanya kekalahan. Oke. Ini ibarat lu nih ketika harga itu menuju stop loss ya kan. Jangan kena dulu men gitu. Lanjut, stop loss itu bukan berarti lu gagal dalam analisa, tapi lu harus ngerti kalau loss itu adalah bagian dari game dan stop loss itu cuma alat buat ngatur resiko, bukan berarti lu gagal gitu. Stop loss bukan berarti gagal, udah itu cuma tools buat ngatur resiko lu dalam trade, oke? Bukan tanda lu gagal gitu. Kenapa banyak trader gagal pakai stop loss? Yang pertama adalah fear of loss, oke? Itu kebanyakan jadi masalah sih sebenarnya, orang itu takut untuk kalah gitu. Banyak trader yang takut ngeliat akun mereka merah. Mereka mau MT5 itu biru terus, nggak mau ada merah. Yang dimana mereka akhirnya nggak mau stop loss, tahan floating ya. Jadi udah floating loss ditahan terus dan ekspektasi harga tuh bakal balik. Yang dimana nggak tentu balik gitu kan. Biasanya makin, contoh lu sell nih ke bawah ya kan. Lu harga itu ternyata naik. Sampai sini lu hold. Udah aman aja lek katanya turun ini ya kan. Ternyata makin naik gitu. Atau nggak pasang SL, oke, terus geser SL. Gimana tuh konsepnya? Oh nggak deh. Lu bukan, lu pasang SL nih, tapi lu geser SL lu. Kayak contoh harusnya di sini risk to reward lu 1:2, tapi karena lu lebarin SL lu, jadi kan risk to rewardnya nggak menarik lagi ya kan. Dan di situ kenapa lah kita bilang itu adalah indikasi lu fear of loss gitu. Jadi lu lebarin supaya lu kasih napas dan ternyata tetap kena SL gitu. Yang dimana lu geser itu tanpa reason yang jelas, oke? Karena kalau kita bilang ini tuh dari dua ini, nggak pasang SL dan geser ini nggak bikin akun lu aman, justru ini bikin lu makin rugi gitu. Lanjut, ego dan overconfidence. Nah, kadang trader itu terlalu pede sama analisanya. Lu boleh pede, confidence boleh, overconfidence tuh jangan. Jadi supaya lu tidak overconfidence ya harus ada yang namanya stop loss gitu. Jadi mikirnya tuh market pasti balik ke arah gua. Akhirnya SL nya nggak pakai, oke dilupain dia, jauhin SL-nya itu atau geser SL. Dari overconfidence kayak gini bisa bikin lu loss yang besar ketika market terus berjalan lawan arah dari trade kalian. Lanjut, perasaan sakit karena ngerasa salah. Nah ini yang kita bilang ya, orang itu nggak mau ngerasa salah gitu. Kayak kalau salah ya udah gitu ya kan, ya biasa aja gitu. Tapi kebanyakan orang itu tidak mau embrace the pain gitu. Secara emosional ketika stop loss itu rasanya kayak gue salah.
Kalau lu nge-attach harga diri lu ke hasil trade, ini bakal berat buat kalian guys. Makanya kebanyakan trader lebih milih nahan loss dan berharap suatu saat jadi profit. Ya dia berharap harga itu berbalik lah. Loss aversion bias. Jadi secara natural manusia tuh lebih sakit ngerasain rugi daripada senang dapat untung. Ini yang bikin trader itu nahan floating loss karena mereka mau menghindari realized loss. Justru karena nggak cut loss, ruginya jadi makin besar. Jadi logika dari loss aversion tuh seperti ini guys. Ketika lu untung $10 kayak rasanya biasa aja gitu. Tapi ketika lu rugi $10, aduh gua gagal men, gua gagal jadi trader, gua gak pantas jadi trader. Nah itu langsung muncul. Itu namanya loss aversion bias gitu. Nah ini contohnya. Winning $10, cool lah guys. Losing $10, oh cruel world gitu. Langsung kayak, anjir dunia ini kejam banget sama gua. Lanjut, harapan dan depresi. Oke, nahan loss sama dengan harapan, sama dengan putus asa, sama dengan emotional trading, sama dengan margin call. Oke, ini bukan trade gue ya, ini ambil dari Google nih guys. Sebagai contoh aja ya. Lanjut, membangun hubungan sehat dengan loss. Jangan pernah takut loss. Oke, nerima loss itu sebagai bagian dari proses. Karena lu harus pakai stop loss lu itu buat jaga modal, tetap stay di game dan nunggu peluang yang lebih bagus. Oke. Lanjut, strategi untuk mengatasi mental block ini. Oke, yang pertama adalah tentuin risk dari awal. Makanya kita bilang lu sebelum entry itu ya harus sudah tahu plannya, men. Kayak lu bukan kayak lu tahu gak sih konten kayak akun lu kalau $1.000 entry 0,05, nggak tentu gitu kan, depends on your stop loss gitu ya kan. Jadi ya sebelum entry tentuin dulu, misal risk gue cuma 1-2%. Ini bakal ngurangin yang namanya emotional involvement gitu. Karena dari awal risiko tuh udah terukur dan lu udah sadar kalau lu kalah ya ya udah segini gitu loh. Lanjut, fokus long term. Jadi satu trade itu gak menentukan sukses ataupun gagalnya kalian gitu. Satu kekalahan tuh cuma bagian besar dari statistical distribution dari menang dan kalah. Oke? Lepasin ego dari trading. Stop loss itu bagian dari strategi. Gak ada hubungannya sama gagal suksesnya kalian gitu. Kayak yang gue bilang tadi, stop loss ya udah bukan berarti kalian gagal, kayak biasa aja gitu men. Oke, lepasin egonya. Lanjut, trader yang takut rugi ataupun terlalu emosional dan nggak bisa terima loss akan selalu struggle. Sebaliknya, trader yang berani ambil stop loss, oke dia nggak nahan floating loss, yang lebih disiplin dan lebih berani ya kita ngomongnya, itu punya peluang yang jauh lebih besar untuk jadi profitable trader. Oke, lanjut. Nah, dari sini, dari posisi lo yang tidak berani mengambil stop loss, akan muncul yang namanya kehilangan peluang gitu. Lo akan kehilangan opportunity. Jadi trader yang takut mengambil stop loss akan terlalu fokus ke single losing trade dan kehilangan peluang lainnya karena dia terlalu fokus ke trade tersebut. Dia nggak mau cut dan dia nggak mau cari peluang lain. Dia cuma fokus itu terus gitu. Dan itulah yang bikin lo jadi kehilangan peluang gitu. Yang dimana kondisi seperti ini, bisa muncul yang namanya margin call. Kayak karena lu tahan terlalu lama dan market tuh ternyata jalannya lawan arah terus, yang dimana lu akan dipaksa tutup posisi lu sama broker karena insufficient fund gitu. Dan ini nggak cuma hilang capital lu tapi hilang kepercayaan diri. Karena dari margin call pasti munculnya fear of entry, itu udah pasti. Lu bakal takut gitu. Kena mental dan susah buat bangkit lagi. Lanjut, compounding losses. Jadi awalnya kecil, tapi karena lu berharap market itu berbalik arah, yang harusnya kecil jadi besar, yang harusnya bisa lu stop sampai situ, ujungnya jadi margin call. Jadi lanjut lagi, emotional trading. Tanpa stop loss, lu pasti yang muncul namanya panik, ragu, dan nekat. Contoh, lu geser SL biar nggak kena, lalu nambah posisi yang di trade lu lagi loss. Contoh lu entry di sini 1 layer ya kan, ikutin di TikTok 5 layer. Harga sampai sini pasang lagi, layer lagi. Itu nambah posisi gitu karena lu berpikir ketika layer yang di atas itu turun ke bawah, itu udah mengcover kerugian yang di layer bawah. What the hell. Dan ini dimana ujung-ujungnya pasti hancur gitu. Lanjut, inconsistent risk management. Profitable trader tuh soal konsistensi gitu. Konsistensi itu dibangun dari risk management. Jadi no stop loss sama dengan gambling menurut gua. Mungkin lu bisa win, lu bisa lah bilang lu win. Tapi pertanyaannya berapa kali sih lu win kalau tanpa stop loss gitu kan?
Dan kalaupun lu kalah sekali, sekali kalah lu tuh bakal menghapus semua win lu gitu. Kayak yang nggak ada artinya win lu itu kalah semua nanti, misalnya hilang semua dalam satu kali kalahnya doang gitu. Oke, jadi ini adalah materi tentang stop loss. Oke, jadi gue harap kalian semua itu harus bisa embrace the pain ketika stop loss gitu. Kayak sakit, tapi ya udah biasain gitu. Next day akan terasa biasa aja. Oke, kalau kalian merasa kayak sakit, "Wah, anjir, gua rugi segini," turunin risknya. Karena lu belum siap lu belum siap menerima kekalahan sebesar itu. Oke, kalau misalnya risknya udahlah 50.000, masih sakit, kayaknya bukan industri lu gitu. Menurut gue ya. Jadi ini adalah materi tentang stop loss gitu. Jadi ya kita bilang, kalau lu merasa kayak terlalu sakit gitu kan, ketika lossnya besar mungkin, turunin risknya gitu. Karena ya lu belum di tahap nerima risiko sebesar itu gitu loh konsepnya. Jadi ya turunin aja gitu. Karena lu nggak bisa berpikir kayak, kok gua turunin berarti risk per trade gua kecil, berarti sekali untung gua kecil juga. Iya, iya, tapi kan kalau lu rugi juga, kalau lu kecil juga gitu kan. Karena lu nggak bisa berpikir kayak untungnya doang gitu, lu harus berpikir bagian kalahnya juga. Karena ketika kalah efeknya itu lebih luar biasa. Muncul yang namanya fear of entry dan lain-lain tersebut gitu loh. Jadi kayak gimana ya? Kalau kalian tahu dulu gue waktu risk management, gue latihan risk management, itu gue sekali kalahnya itu cuma bisa bayar panas dua. Bukan sombong ya, bukan maksudnya kayak iyalah kok mentang-mentang ini panas dua udah kecil lah ya kok bagi lu, enggak gitu men, maksudnya kayak itu cuma 50-an ribu gitu, yang dimana trading uang belajar segitu kayak normal gitu men. Ini posisinya setelah gue kalah ratusan juta itu ya, gue mulai dari risk per trade yang sangat-sangat kecil dan stop lossnya sangat kecil, karena gue sangat berniat untuk udah gue harus riset dari nol, gue harus mulai dari nol lagi nih, karena itu udah rusak mentalnya di situ. Ya udah gue mulai dari kecil lagi gitu, yang dimana gue rasa namanya proses mulai dari kecil ya biasa aja sih. Jangan kayak berpikir, oke, gue lihat teman gue penghasilannya 10 juta, gue kalau trading risk per trade nggak segitu ya nggak dapat segitu. Ya mungkin di satu sisi ada benarnya seperti itu, tapi kayak ingat aja ini adalah long term game gitu. Oke, mungkin materi stop loss sampai sini aja. Kita ketemu di materi berikutnya lagi.